Sementara itu, Nona Yuyan langsung memeluk Nefeng dan ia sangat bersyukur bahwa Nefeng baik-baik saja. Nefeng bilang jangan khawatir karena ia baik-baik saja. Di sisi lain, Langmi dengan amarahnya yang meledak-ledak akan menghabisi Nefeng dan juga yang lainnya. Akan tetapi tiba-tiba saja ada suara yang mengatakan agar hentikan ini. Dan ternyata ada ketua klan naga yang muncul. Aumang memanggilnya dengan kakak karena ketua Suan adalah ketua dari klan naga. Nefeng tahu ketua klan naga ini bernama Suan Au. Melihat anggotanya terluka, ketua Suan mengatakan kepada ketua klan serigala, dulu mereka berhubungan baik dan ia bisa mengabaikan apa yang terjadi sebelumnya. Tapi hari ini Langmi membawa para bawahannya untuk menghabisi adik keduanya. Ia pun meledakkan kekuatannya karena tidak terima dengan hal ini. Namun dikatakan oleh Langmi bahwa orang bijak tahu menempatkan dirinya. Istana Haotian akan memiliki martial kaisar takdir surgawi. Jika berani menyinggung mereka, maka kalian akan berakhir. Salah satu dari anggota ketua Suan pun mengatakan bahwa Langmi tidak tahu terima kasih. Tanpa dukungan mereka, bagaimana klan serigala mendapatkan pijakan di Laut Barat? Ditegaskan oleh ketua Suan, apakah menurut Langmi, Haotian dapat diandalkan? Karena sebenarnya leluhur Haotian hanya mementingkan keturunan sendiri, bahkan tidak akan memperlakukan dengan tulus sesama klannya. Apalagi Langmi yang adalah ras iblis. Karena bagi leluhur Haotian kalian hanyalah alat. Kemudian ketua Suan pun langsung menyerang ketua klan serigala dengan kekuatannya sampai Langmi terpukul mundur cukup jauh sampai membuatnya terluka. Langmi bertanya-tanya, apa ini kekuatan puncak tingkat 9? Apakah ketua klan naga sudah pulih sepenuhnya? Hingga akhirnya Langmi berubah sikapnya dan meminta maaf. Ia mengaku bahwa mereka lah yang salah dan mereka akan memberi 10.000 tael emas sebagai permintaan maaf besok. Tapi dengan syarat bahwa bocah manusia yang adalah Nefeng telah melumpuhkan anaknya dan merusak senjatanya, dan Nefeng harus mati. Namun dikatakan oleh ketua Suan bahwa Nefeng adalah tamu gunung naga terbang, tidak ada yang bisa menyakiti Nefeng tanpa seizinnya. Ditambah lagi ketua Suan tidak membutuhkan emas dari Langmi, dan mulai dari sekarang hanya kebencian dan tidak ada persahabatan di antara sekte mereka berdua. Hingga akhirnya ketua klan serigala dan para bawahannya pun langsung pergi. Namun setelah itu tiba-tiba saja ketua Suan dadanya menjadi kesakitan karena racun yang sebelumnya dimasukkan ke tubuhnya oleh leluhur Haotian. Terlihat nampaknya Nefeng mengetahui bahwa ketua Suan diracuni. Hingga akhirnya Aumang mengajak pergi ke markas, jangan biarkan ketua klan serigala dan lainnya mengetahui hal ini. Terlihat salah satu anggota dari ketua klan naga tidak suka kepada Nefeng. Ia pun menatap Nefeng dengan penuh kebencian. Sementara itu berpindah ke istana Haotian, tetua Shinzo dimarahi oleh gurunya karena tidak mematuhi perintahnya. Apakah Shinzo sudah berani membuat keputusan sendiri? Dikatakan oleh Shinzo, jika tidak ada Aumang, ia pasti sudah menghabisi Nefeng. Ditambah lagi juga ada Xiao Tian yang adalah bocah dari wilayah pedang langit mistik, dan Xiao Tian bersikeras melawannya. Dikatakan oleh gurunya tidak ada gunanya mengeluh sekarang. Ditambah lagi klan serigala darah sudah gagal dan lupakan masalah ini. Terlebih lagi ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Shinzo menanyakan apakah guru sudah selesai mengasingkan diri. Disampaikan oleh gurunya bahwa beberapa hari lagi akan ada tamu yang datang. Ia menyuruh Shinzo untuk menyiapkan perjamuan. Jika mengacaukannya lagi, ia tidak akan melepaskan Shinzo. Kembali kepada Nefeng dan juga yang lainnya. Terlihat ketua Suan sedang terbaring di kamar. Salah satu anggotanya pun mengatakan kepada Aumang bahwa racunnya sudah masuk ke dalam perut dari ketua Suan. Aumang menanyakan, bukankah sudah meminum obat mujarab?
Mengapa penyebarannya masih begitu cepat? Dikatakan oleh salah satu anggota, mungkin karena terlalu memaksakan diri dalam pertempuran. Salah satu anggota lainnya pun menyalahkan dirinya. Ia seharusnya tidak memberitahukan kakaknya, namun salah satu anggota yang lainnya lagi menyalahkan penghambat, yaitu Nefeng dan juga yang lainnya. Diketahui ia adalah adik keempat. Adik keempat itu pun diberitahu oleh Aomang, jangan terlalu kekanak-kanakan. Aomang menanyakan kembali apakah obat mujarab sebelumnya masih berguna. Dan nampaknya itu tidak berguna dan mereka pun menjadi kecewa. Ketika itu dikatakan oleh Nefeng, ia tahu sedikit tentang pengobatan, mungkin ia bisa membantu. Lalu dijawab oleh salah satu anggota bahwa Xiao Wu sudah belajar pengobatan selama 100 tahun, tapi dia tetap gagal. Ditambah lagi Nefeng hanyalah manusia, apa yang bisa dilakukan. Namun Aomang mempersilahkan Nefeng untuk membantu. Kemudian Nefeng langsung mendekat dan mengecek nadi tangan dari ketua Xuan. Setelah mengeceknya, Nefeng mengetahui racun ini berbahaya. Ini berisi jejak kekuatan hantu dan sangat ganas. Tapi ada catatan serupa dalam buku pengobatan Dewa Pil dan Nefeng bisa mencobanya. Lantas Nefeng akan langsung memulainya. Ia pun menotok bagian-bagian tubuh dari ketua Xuan. Terlihat Aomang juga melarang saudaranya untuk ikut campur apa yang dilakukan oleh Nefeng. Setelah hal itu, Nefeng seperti menggunakan kekuatan naga. Ternyata ia mengubah api ilahi menjadi energi, masukkan ke tubuh ketua Xuan untuk mengeluarkan racun. Terlihat api ilahi pun menyebar di tubuh ketua Xuan. Benar saja terlihat kumpulan asap hitam pun keluar dari tubuh ketua Xuan, yang ternyata itu adalah racun. Kemudian Nefeng tutup semua meridian di sekitar organ dalam. Sementara itu terjadi perdebatan antara Xiao Tian dan salah satu anggota. Anggota itu pun mengira bahwa Nefeng menyakiti kakaknya. Setelah Nefeng menyelesaikan pengobatannya, ketua Xuan pun bangun dari sana. Ketua Xuan mengatakan bahwa ia jauh lebih baik. Dikatakan oleh Nefeng bahwa ia hanya menekan racunnya. Untuk membersihkannya harus menemukan anggrek neraka. Salah satu anggotanya yaitu Xiao Wu tahu bahwa bunga itu hanya tumbuh di alam rahasia Zhen Yuan. Tapi sejauh yang ia tahu, bunga itu bersifat hangat dan tidak memiliki efek membersihkan. Dijelaskan oleh Nefeng, jika digunakan sendiri tentu tidak. Tambahkan beberapa ramuan yang sudah ditulis oleh Nefeng, sempurnakan menjadi pil dan ada kemungkinan 90% untuk sembuh. Salah satu anggotanya, Xiao ini memuji keterampilan Nefeng yang lebih hebat soal pengobatan daripada yang ia kira. Terlihat ketua Xuan juga berterima kasih kepada Nefeng. Ketika itu Aomang berkata bahwa kakaknya perlu istirahat. Ia juga telah mengatur ruangan untuk Nefeng dan juga yang lainnya. Setelah sampai di kamar yang ditunjukkan oleh Aomang, Aomang memperlihatkan sebuah obat. Dan ini adalah obat penyembuhan yang ia buat. Ia pun menyerahkannya kepada Nefeng. Namun ketika akan mengambil obatnya, luka Nefeng pun kambuh kembali. Ketika kambuh tersebut muncullah bocil imut, ia pun memarahi Nefeng. Karena sebelumnya ia sudah memperingati, tapi Nefeng tetap kebal dan tidak mau mendengarkannya. Sekarang makan itu, luka baru dan luka lama muncul secara bersamaan. Nefeng pun mengatakan berhenti menyindirnya. Lebih baik beritahu ia bagaimana cara menyembuhkannya. Mendengar hal itu, bocil imut tertawa. Ia mengatakan sesuatu yang bisa menyembuhkan Nefeng ada di sana. Ia pun menunjuk ke suatu tempat. 就在那里。